Berbakti adalah ajaran pokok agama Konghucu. Meja abu merupakan warisan dari leluhur. Sebagai generasi penerus, merawat adalah hal yang wajar untuk kita lakukan. Kita berada di acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema Memelihara Abu Leluhur. Saya, Aldi Destian, akan memandu acara Mimbar Agama Konghucu selama 30 menit ke depan. Dan sebelumnya, salam di dalam kebajikan. Wai Tetung Tien. Di tengah hari ini kita telah hadir bersama kita dua narasumber yang saya hormati, kepada Wense Urip Saputra selaku Dewan Rohaniwan Matakin, sekretaris bidang rohaniwan ya. Nah, dan kepada Wense Gunadi sebagai ketua Matakin Kabupaten Bogor. Betul ya? Nah, selamat datang, terima kasih telah menyempatkan hadir di acara Mimbar Agama Konghucu hari ini. Sebelumnya, Wei Tetung Tien. Pada hari ini kita akan membicarakan seputar tentang pemeliharaan meja abu. Nah, meja abu ini kan bisa terkait pembahasannya altar ataupun meja abu gitu kan ya. Nah, terus di agama Konghucu berarti kan persembayangan itu bukan hanya sembahyang kepada Tuhan, tetapi ternyata sembahyang kepada leluhur juga. Nah, terkait ini, apa sih semangat dari persembayangan kepada leluhur ini? Baik, terima kasih Aldi. Pertanyaan cukup bagus ya. Dan ini memang menjadi bukan hanya menjadi ruh ya, atau semangat yang dibangun di kalangan orang Tionghoa pada umumnya. Seandainya pun ini dilakukan oleh orang-orang Tionghoa pada umumnya ya, ini jelas bersumber dari spirit agama Konghucu. Nah, terkait dengan ajaran Konghucu yang mengajarkan terkait dengan pemeliharaan abu leluhur ini, sungguh sebetulnya ini tidak terlepas dari sebuah konsep utama di dalam agama kita, yaitu terkait dengan xiao atau berbakti. Bahkan di dalam agama Konghucu, di dalam ikrar keimanan yang kelima, jelas sekali tertulis bahwa Cheng Yang ya, xiao se, jadi sepenuh iman memupuk cita berbakti. Jadi sebagai seorang manusia, kapanpun ya, sepanjang hayat kita, ajaran ini harus terus dipupuk, harus ada di dalam diri kita. Dan ketika terkait dengan semangat berbakti ini, berarti kita berbakti kepada orang tua dan para leluhur. Ini bukan cuma sekedar dalam kehidupan saja, semasa hidup saja, melainkan selepas orang tua atau leluhur telah berpulang. Jadi ini tetap dipupuk terus tanpa henti. Terima kasih. Oke, baik. Wense Gunadi boleh menambahkan? Ya, terkait pemeliharaan abu leluhur, boleh saya tambahkan bahwa spirit memang betul bahwa dalam iman Konghucu, ibadah atau persembayangan itu tidak hanya terkait pada ibadah kepada Tuhan, tapi juga memang meliputi ibadah kepada alam, kepada manusia, dalam hal ini Senming, termasuk orang tua. Spiritnya, kenapa sih umat Konghucu mengenang leluhur? Ini adalah spirit xiao, seperti yang tadi dikatakan Wense Urip, berbakti kan bukan melulu perlakuan seorang anak kepada orang tua ketika orang tuanya masih hidup. Maka dikatakan saat orang tua hidup dilakukan perawatan dengan penuh hormat. Ketika meninggal dunia dimakamkan dengan penuh hormat, dengan penuh kesusilaan. Tapi juga tidak selesai sebatas itu. Ketika telah lewat masa berkabung, telah dilakukan pemakaman dengan penuh kesusilaan, umat Konghucu tetap melakukan mengenang leluhur. Kenapa mengenang? Sebetulnya dalam rangka menghormati leluhur, mendoakan leluhur, menyampaikan pengharapan agar leluhur tenang. Yaitu salah satunya dengan cara bersembahyang melalui pemeliharaan abu leluhur. Kurang lebih itu dalam kaitan kenapa umat Konghucu melakukan atau tetap mengenang dan mendoakan arwah leluhur yang telah tiada itu.
Baik, tadi menarik sih soal tenangkah leluhur kita ketika sudah berpulang itu. Nah, nanti kita coba akan bahas ini lebih dalam, tapi sekilas apa sih yang memang ketika sudah berpulang itu dia tuh tidak tenang, maka kita doakan gitu. Nah, mungkin ini secara dalam kita akan bahas setelah jeda iklan berikut ini. Oke, jangan kemana-mana pemirsa TVRI, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa. Kembali lagi bersama kami di acara Mimbar Agama Konghucu, masih dengan tema merawat abu leluhur. Nah, terkait tadi, apakah arwah leluhur yang kita sembayangi itu tenang atau tidaknya bagaimana? Mungkin bisa diberikan penjelasan. Silakan. Ya, silakan Mas. Ya. Sesungguhnya memang kita tidak tahu mereka tenang atau belum tenang. Kalau kemudian kita berusaha dengan segala cara termasuk menyembayanginya agar mereka tenang damai, itu karena dengan satu pemikiran logis bahwa banyak tugas dan kewajiban yang belum selesai, banyak cita-cita yang belum tercapai. Artinya semua orang tidak serta-merta ketika meninggal dia menjadi tenang damai, karena itu tadi pasti banyak cita-cita dan harapan yang belum tercapai, banyak pekerjaan yang belum selesai. Itulah anggapan kita bahwa orang tua kita tidak serta-merta tenang damai, makanya kemudian kita tetap mengenangnya, tetap mendoakannya, tetap menyembayanginya, dan tentu saja dilengkapi dengan perbuatan atau perilaku yang baik yang akan membuat orang tua tenang. Maka ada spirit penting dalam hal berbakti, dalam kaitan mengenang leluhur, bahwa berbakti berarti melanjutkan cita-cita atau harapan mulia orang tua, dan berbakti berarti meneruskan pekerjaan mulia orang tua. Jadi ini kaitannya selain juga berdoa, bersembahyang, mengenang, juga ada berkaitan dengan anak yang berbakti yang menyempurnakan pekerjaan dan menggenapi harapan orang tua. Kurang lebih itu spiritnya, Aldi. Wonse Urip, silakan jika ada yang ditambahkan pastilah. Jadi begini ya, Ucin Aldi. Tadi secara gamblang sudah dijelaskan ya oleh Wonse Gunadi. Jadi terkait dengan pertanyaan, betul, saya setuju, sangat logis sekali, tenang atau tidak. Tapi sesungguhnya spirit yang dibangun di dalam persembahyangan ya kepada leluhur, ya, dalam ini juga bisa dikatakan orang tua, itu bukan cuma sekedar konteksnya tenang atau tidak tenang. Karena sesungguhnya di dalam kitab suci kita dikatakan bahwa ketika bisa dikatakan berbakti, tadi sudah juga sedikit diulas, bahwa bukan cuma juga sekedar melanjutkan cita mulia, bukan cuma sekedar itu, tapi esensinya adalah kita melanjutkan pengabdian ya kepada orang tua dan leluhur kita. Itu esensinya. Maka dalam konteks kita bersembahyang, sesungguhnya ada sebuah spirit yang sangat bagus. Ini tertulis di dalam kitab Lunyi bahwa Qi Ru Zai, Qi Shen Ru Shen Zai, bahwa saat bersembahyang itu Ya. hayatilah atau seolah-olah ya, hayatilah bahwa ketika sembahyang kepada leluhur, hayatilah bahwa leluhur itu pun hadir kita Di hadapan kita. betul. Ketika bersembahyang kepada Sen, hayati pula Sen itu juga hadir. Hadir ini bukan berarti hadir di hadapan kita, bukan. Seolah-olah ya. Tapi seolah-olah. Jadi maksudnya ketika kita melakukan persembahyaan kepada leluhur ini, kita betul-betul sedang, yang saya katakan tadi di awal pertama ya, di perjumpaan kita ini, bahwa semangat berbakti harus dipupuk. Nah, maka berangkat dari nilai itu, kita ini sedang melanjutkan pengabdian kepada leluhur kita. Pengabdian dalam bukan berarti kita menyembah-nyembah beliau, memuja-muja beliau, bukan. Ini penting ini. Tetapi ini kita sedang membentuk ya satu spirit,
yang nanti akan terejawantahkan dalam perilaku kita sehari-hari, bahwa segala apapun yang kita lakukan itu demi menjaga nama baik leluhur kita dan orang tua kita. Ya, demikian. Baik, terima kasih penjelasannya. Ini sangat penting untuk kita menghayati persembahyangan kepada leluhur. Kan? Nah, terkait ini juga kan ada penanggalan khusus di agama Konghucu terkait penanggalan persembahyangan leluhur kan. Nah, yang kita biasa lakukan itu kan tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya kan. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan gak sih di tanggal 1 dan 15 dengan hari-hari persembahyangan leluhur lainnya? Ada beberapa hari persembahyangan leluhur kan ya di agama Konghucu. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang persembahyangan ini. Apa sih yang dimaksud dengan persembahyangan tanggal 1 atau tanggal 15 dan penanggalan kayak Cengbeng atau apa gitu terkait tentang penanggalan leluhur. Boleh, silakan. Nanti Pak Urip mungkin bantu jelaskan tentang mana perbedaan ketika bersembahyang di tanggal 1 bulan Tilem dengan penanggalan di 15, karena ini juga kelihatannya ada perbedaan ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sembahyang kepada leluhur tadi, bahwa mengenang leluhur, kemudian menyembayanginya, memperingatinya. Ini berkaitan dengan saat-saat sembahyang. Pertama sekali bahwa seorang anak berbakti sepanjang hidup berkabung untuk orang tuanya, dia melakukan peringatan hari wafat leluhur. Betul. Jadi setiap tahun itu rutin. Tidak terkait dengan momen. Tapi persembahan yang lain yang dilakukan umat Konghucu, termasuk ibadah kepada Tuhan, kepada alam maupun kepada leluhur, itu pasti berkaitan dengan momen, fenomena alam. Termasuk misalnya ibadah leluhur Qingming, ya saat Qingming itu saatnya ya, momennya. Betul. Jadi saat terang dan cerah dilakukan ibadah kepada leluhur. Kemudian ibadah kepada Tuhan juga begitu. Mungkin Pak Urip nanti bisa singgung lagi bahwa fenomena alam berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan. Misalnya pada musim semi dilakukan ibadah apa pada saat apa dan seterusnya. Kembali juga termasuk sembahyang kepada leluhur, juga terkait dengan momen selain tadi yang rutin tadi, peringatan wafat leluhur setiap tahun. Baik, nanti kita akan bahas setelah ini karena kita harus rehat sebentar. Siap. Baik, terima kasih. Ya, jangan kemana-mana pemirsa TVRI, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa. Kembali lagi bersama kami di acara Mimbar Agama Konghucu, masih terkait tentang terkait tentang pemeliharaan abu leluhur. Nah, tadi kita sempat kepotong terkait tentang penanggalan persembahyangan leluhur. Nah, mungkin bisa dilanjut. Ya, saya lanjut tadi. Ibadah atau sembahyang kan selalu terkait dengan fenomena alam. Entah itu sembahyang pada Tuhan, kepada alam, termasuk sembahyang pada leluhur. Selain peringatan hari wafat leluhur setiap tahun, ada sembahyang berkala lain seperti Qingming, Cusi akhir tahun, Si Seng'ang juga. Tapi berkaitan lagi yang rutin tanggal 1 dan tanggal 15. Ini juga fenomena alam. Kalau musim itu berarti berkaitan dengan fenomena alam, kaitannya dengan revolusi bumi atau posisi bumi terhadap matahari, itu menyebabkan musim dilakukan ibadah kepada Tuhan. Kemudian fenomena alam yang tanggal 1 dan tanggal 15 ini kan posisi bulan terhadap bumi yang menjadikan bulan Tilem dan bulan purnama. Ini juga fenomena alam dan kita melakukan ibadah kepada leluhur tanggal 1 dan tanggal 15 ya, yang disebut sembahyang Suose dan Wangse. Nanti Pak Urip mungkin akan lebih detail menjelaskan tanggal 1 spiritnya apa, tanggal 15 spiritnya apa. Ya, Pak Urip mungkin silakan menambahkan soal itu. Kalau kita kenal kan Ceit dan Capgo ya. Ceit dan Capgo umumnya pakai begitu. Coba, boleh Wunsu Urip untuk menjelaskan lebih detail tentang persembahyangan. Terkait dengan penanggalan yang umum ya. Ini kan khusus Ceit, Capgo, sepertinya ini sudah menjadi sebuah momen persembahyangan secara umum ya. Umum, familiar banget. Untuk semua ya. Tian untuk saat ini ya. Siap. Kepada Senming, kepada leluhur, itu semua dipakai penanggalan itu. Cuman memang kalau kita mengacu kepada kitab sucinya, kitab suci kita, dalam literatur kita itu sebetulnya tidak akan kita pernah menemukan istilah Ceit Capgo, nggak ada. Ada itu adalah tadi sudah disinggung bahwa saat Shuo. Shuo itu berarti saat bulan baru. Tilem ya. Saat
bulan baru berarti saat gelap bulan. Secara spirit. Nah, ini sebenarnya lagi-lagi kita mesti paham ya Tocin Aldi bahwa agama Konghucu ini boleh disebut dengan agama yang filosofis religius. Jadi agama yang juga filosofis. Maka terkait tadi yang sudah disampaikan bahwa terkait dengan fenomena alam ini juga kan berdasar kepada sebuah ayat suci dalam kitab Bunyi bahwa Nabi pernah bersabda bahwa berbicarakah Tuhan? Ya. 4 musim silih berganti. Ya. Nah demikian. Jadi terkait dengan bulan baru, gelap bulan, sebetulnya itu lebih ke secara filosofis mengajarkan kepada manusia, kepada rakyat pada waktu itu untuk lebih mawas diri, introspeksi, karena lambangnya gelap. Ya. Kemudian pada saat bulan purnama itu saat wang. Wang ini bisa kita lihat di kitab suci gitu ada ya. Bagaimana dulu Raja Suci Xuan melakukan persembahyaan saat wang. Ya. Jadi maksud wang ini adalah saat bulan purnama. Bulan purnama ini saat terang benderang, melambangkan cahaya yang amat sangat harmonis. Harapan ya. Jadi ini merupakan simbolisasi dari sebuah harapan dan syukur. Maka dua momen sakral ini yang sepertinya ya sampai saat ini menjadi pedoman umum bagi semua persembahyangan, hampir semua persembahyangan. Walaupun memang kalau kita mengacu kepada kitab suci kita, mengacu kepada fenomena-fenomena alam yang terjadi, itu momentumnya tidak seperti itu. Qian kepada Tuhan itu pasti dikaitkan dengan musim, 4 musim. Kepada bumi terkait dengan waktu, karena leluhur kita dulu ini amat kental dengan tradisi agraris ya, budaya agraris. Jadi terkait dengan musim tanam dan panennya. Dan terakhir kepada leluhur terkait, betul sekali tadi dikatakan oleh Pak Sugunadi, ini terkait dengan momen-momen peringatan hari wafat, atau kalau dalam kitab suci kita disebutnya itu Cir. Hari peringatan. Peringatan maksudnya peringatan wafat orang tua. Ya mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Baik, iya. Ini pembicaraan semakin seru, tapi kita memang harus rehat dulu sebentar. Baik, pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, pemirsa TVRI, masih bersama kami di acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema merawat abu leluhur. Nah, kita berada di penghujung acara dan ini poin terpentingnya sih terkait tentang meja abu. Tentu banyak multi tafsir tentang meja abu itu sendiri apa. Apakah meja abu itu sama dengan altar kah atau seperti apa? Nah, ini menarik untuk kita bahas. Mungkin bisa diberikan penjelasannya terkait ini. Sebenarnya umum sekali orang memahami sebagai meja abu atau altar leluhur. Sebenarnya ada dua hal. Pertama mejanya atau altarnya, yang kedua ada abunya. Abunya artinya yang ada di Hiolo, Xianglu untuk menancapkan dupa. Jadi sebenarnya yang kita pelihara adalah abu leluhurnya. Ya, kita mungkin nggak cukup waktu untuk bercerita abunya dari mana segala macam, tapi spiritnya itu adalah perwakilan dari arwah orang tua kita di situ. Altar atau meja itu hanya tempatnya saja, dan ketika kita bersembayang di altar atau meja leluhur itu sebenarnya sebagai sebuah media saja. Jadi tidak berarti bahwa kita sedang bersembayang di depan meja, tapi kan kita memang perlu sarana, perlu media, dan altar leluhur adalah media kita dalam rangka kita mengenang bersembayang kepada leluhur. Jadi jangan dikaitkan dengan hal-hal yang mungkin dalam hal ini klinik atau takhayul dan segala macam. Sekali lagi, meja abu adalah altar yang digunakan untuk sarana menempatkan abu leluhur itu sendiri. Dari saya rasa itu inti dari meja abu leluhur. Pak Urip barangkali pasti. Saya silakan. Nah, sesungguhnya kita jangan terjebak pemahamannya pada abunya. Jangan terjebak di situ. Tapi mesti
yang paling utama yang perlu kita menjadi sebuah spirit kita adalah semangat berbaktinya. Semangat berbaktinya, betul. Yang dikatakan melanjutkan pengabdian itu. Karena ya seperti ya umum sekali lah kalau kita pakai bicara dalam tatanan normatif ya, bahasa secara umum di kita ya, bahwa budi kasih orang tua sepanjang masa. Ya. Jadi ini tak akan pernah bisa dikembalikan oleh kita ini. Maka kita dalam hal ini mengapa menempatkan abu leluhur di sebuah altar yang rutin kita bersembahyang ya, kita doakan gitu, kita berdoa leluhur kita dan orang tua kita semoga tadi sudah ditanyakan tenang ya. Ya. Jadi sebenarnya intinya di situ. Semangat berbaktinya yang mesti menjadi poin penting di sini ya. Dan itu tidak ada, lagi-lagi saya ingin menegaskan kembali pernyataan dari Wan Sugunadi bahwa tidak ada sedikit pun terkait dengan klinik. Apalagi kalau misalkan masih ada yang mengatakan bahwa kok umat Konghucu nyembah-nyembah meja gitu ya, ngasih-ngasih makan. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bahas masalah makanan ini ya, karena ini penting juga untuk kita pahami ya, Coach Aldi. Mungkin itu ya dari saya. Iya, memang jadi ini merupakan sarana untuk kita. Sebenarnya cuma sarana untuk media doang sarana gitu dan ya. Media, betul. Nah, mungkin ini bisa menjadi kesimpulan untuk kita semua, dan terkait ini mungkin ada semacam kesimpulan poin pentingnya. Sampai kapan sih kita harus bersembayang? Oke, iya. Saya dulu ya, Pak Urip. Silakan. Sembayang kalau kita tahu kan targetnya supaya orang tua kita tenang damai. Kalau pertanyaannya kapan dan kita tahu dia tenang damainya kapan, berarti kita akan berhenti sembayang. Jadi persoalan ini kita tidak tahu adalah logis. Kita emang nggak tahu dan nggak usah tahu soal ini supaya kita nggak berhenti sembahyang. Pengabdian, Pak. Iya, pengabdian itu sepanjang masa. Makanya dikatakan seorang cince berkabung untuk orang tuanya sepanjang hayatnya. Betul. Betul ya Pak Urip ya. Secara substansi ya. Iya. Substansinya, esensinya di situ. Walaupun dalam tatanan praktikal ya, implementasi kan dibatasi. Itu kan secara praktikal ya, maksudnya apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan. Dalam hal ini yang katakanlah pakaian berkabungan, sajian dan lain sebagainya. Tapi terkait dengan semangatnya sendiri sepanjang masa. Sepanjang masa. Jadi ada istilah berkabung tanpa pakaian berkabung. Betul. Begitu. Siap. Betul. Maka memang pentingnya dari generasi ke generasi itu melanjutkan namanya persembahyangan pada leluhur. Ya, adik. Baik. Demikian Mimbar Agama Konghucu hari ini. Selama 30 menit sudah tidak terasa waktu kita lewati. Terima kasih banyak kesempatannya hari ini dan pembelajaran yang sangat berarti pada hari ini. Terima kasih banyak Wensa, dan saya Aldi Destian Satya pamit undur diri di acara Mimbar Agama Konghucu. Saksikan acara Mimbar Agama Konghucu episode minggu lainnya. Dan akhir kata, salam dalam kebajikan. Wai Tetungtian.